Sampai kalau nge-share di Facebook, Hanif sempat salah ketik kemarin, Bapak Soki jadi Siki. Yang komen di grup di bawah itu banyak, Bapak Soki bukan Bapak Siki, Bapak Soki bukan Bapak Siki. Wah, dia orang benar-benar mereka terkenal banget Bapak di Palembang ini. Run. Setelah kita konferensi pers hari ini udah selesai konferensi pers, kita sekarang ke kantornya kantornya Mr. Soki. Ini bukan lagi Bapak nih, udah sama aja Bapak dan Mr. ya. Tapi ini profesional advokat lah ya. Lucky. Kita di kantornya Bapak Mr. Soki. Jadi kita sekarang udah mau lihat nih kantor Bapak Soki. Nah ya. Tuh. Kita zoomin dong. Saat kurang gede. Oke, baca kan? Jadi kita langsung mau ketemu sama Mr. Soki nih. Jadi hari ini udah kan langsung. Udah. Langsung dadakan ke rumah langsung. Assalamualaikum. Kita ada di ruangan Pak Soki nih, saudara. Siang Pak. Siang. Dari mana? Habis keliling Pak. Keliling. Assalamualaikum. Hari ini udah ketemu sama Pak Soki. Kita sekarang di ruang office-nya Pak Soki langsung. Lumayan gede, bukan lumayan gede, gede banget. Ini sumpah lawyer number one untuk Palembang. Kantornya aja berapa Pak? Total habis bukan kantornya doang. Lupa lu. Bener Pak. Ini kantornya gede banget. Untuk kantornya udah kelasnya udah VVIP. Jadi selain VVIP nggak sembarang orang juga buat ketemu sama Bapak Soki kita ini. Jadi pengen sharing Pak. Sharing sama Bapak kebetulan. Hanif perhatiin Palembang ini naik daunnya di Bapak. Masa? Iya. Sampai kalau nge-share di Facebook, Hanif sempat salah ketik kemarin, Bapak Soki jadi Siki. Yang komen di grup di bawah itu banyak, Bapak Soki bukan Bapak Siki, Bapak Soki bukan Bapak Siki. Wah, dia orang benar-benar mereka terkenal banget Bapak di Palembang ini. Jadi jadi lawyer nih enaknya gimana nih Pak? Pengen rasanya. Ya sih sebenarnya kalau kita ngomong soal lawyer ini dulu juga kita cita-cita jadi lawyer juga. Nggak cita-cita Beda juga. Dulu kita kuliah di Fakultas Hukum dulu pengen itu waduh beda lah. Tapi kebetulan kita masuk era waktu itu era reformasi ya. Oh reformasi. Di era reformasi tahun 98 yaitu lagi semuanya perubahan. Oke. Jadi di bawah tahun reformasi ke bawah itu pengacara itu nggak ada apa-apanya. 2000? Tahun 98. 98 Pak ya? Iya. Jadi setelah 98 itu pengacara itu baru ada kemana-mana. Jadi pada saat itu kita juga belum mikir jadi pengacara. Nggak kepikiran. Nggak pikir. Jadi sepertinya pengacara dulu yang beda dengan pengacara sekarang jauh sekali. Dulu pengacara itu nggak bisa apa-apa di zaman Orde Baru ya. Orde Baru. Semuanya itu kayak itu terbatas semua. Jadi pengacara juga nggak banyak. Dulu sampai sekarang ini. Sekarang nggak tahu lagi Palembang udah ribuan ini. Benar. Kalau ribuan tetap Pak Soki nomor one ya kan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ini dulu kebenaran ya memang kita dari kota Palembang. Asli orang Palembang. Asal juga di Palembang. Benar. Pengacaranya yang dibutuhkan cuma link. Benar. Referensi dan linknya ya. Jadi kita harus ada teman, kawan, saudara yang kira-kira ya dari masyarakat. Benar. Nih teman-teman ini tips kita sekarang minta tipsnya menjadi seorang lawyer itu apa sih Pak? Jadi kalau kita mau bicara masalah lawyer ini banyak sih. Benar. Dan juga yang membuat kita jadi PNR itu paling tidak attitude kita ya. Benar. Sebagai lawyer itu kita harus trust oleh masyarakat. Benar. Jadi yang kita jual itu kepercayaan. Wah hebat. Jadi kalau sudah orang percaya, ya mudah-mudahan insya Allah dan kita juga sebagai seorang lawyer itu kita punya pendirian ya. Secara automatically kita itu membela klien. Nah, walaupun bagaimanapun apapun juga orang mencari keadilan. Benar. Tipsnya jual trust bro. Jadi lawyer itu jual trust tip. Saat seorang sudah percaya dengan seorang lawyer, kita benar-benar support. Jadi tips buat teman-teman kalau yang lagi jadi sekarang di kuliah di Fakultas Hukum atau sekarang baru lulus di Fakultas Hukum, tips dari lawyer number one Palembang, Anda harus bangun trust untuk orang lain, ya? Benar. Jadi ngomong-ngomong, kita mau tahu dulu masalah keuangan ini. Bapak untuk konsultasiin Bapak aja berapa tuh Pak kira-kira nominalnya tuh Pak? Jadi kalau sudah bicara sebenarnya sih pengacara agak beda dengan seperti notaris. Notaris kayaknya mereka itu sama jadi membuat akte sama. Tapi kalau kita seorang lawyer itu beda. Apalagi daerah dengan di pusat. Benar.
Tapi kalau kita mikir-mikir beda-beda, waktu itu kita pikirnya tuh yang penting dapat duit dulu lah. Iya, betul. Jadi kita juga sesuaikan diri. Benar. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya untuk untuk mengambil biaya seorang klien itu tidak dilihat dari apa orang segala macam. Kita lihat aja dari pekerjaan. Oke, benar. Dari case-nya saja. Benar. Jadi case-nya langsung dia seorang kerjaannya apa. Jadi Pak Soki ini memang walaupun number one di Palembang, dia tetap low profile bro. Dia tidak mau mematokkan harga untuk menjadi seorang lawyer harus konsultan sekian. Dia tetap case-nya, Anda butuh apa? Ya sama kayak kalian kalau kita buka toko ya. Kalian mau beli permen ya harga permen gitu. Tergantung case-nya, usaha dan juga case-nya masalah Anda apa. Gitu. Benar. Jadi dan juga kita kan berhubungan dengan masyarakat langsung pencari keadilan. Benar. Pencari keadilan ini kan ada yang ada kemampuan finansial, ada yang tidak mampu. Benar. Kantor kita juga kita lihat aja lah. Kadang-kadang juga kita ada sisi prodewo itu yang namanya pro itu gratis. Ya, dan juga kadang-kadang juga kita kalau minta terlalu mahal ya kasihan juga. Ya, terus juga orang-orang juga kadang-kadang ya yang namanya pengajar sudah banyak kan. Iya, benar. Banyak tempat milih-milih. Benar. Tapi ada juga itu klien kita dia nggak mau yang murah, dia mau yang mahal. Ya, jadi ada beberapa klien yang VVIP atau mungkin kelas dia adalah kelas tenar. Dia bukan mencari yang murah, tapi dia memang mencari sama kayak kita beli baju. Beli baju yang punya merek, beli tas yang punya merek. Ada uang, ada kualitas dulu. Nah. Ya, jadi biasanya begitu. Nah, itu diuji kita sebagai seorang lawyer. Jadi kalau kita misal sudah dapat yang gede misalnya, tapi kerjaannya nggak beres, itu ya catatan. Oke. Begitu juga kita walaupun misalnya kita pekerjaannya sudah sangat full sekali, terus biayanya ringan, itu juga jadi catatan. Oke. Dan juga kita kan untuk menarik klien itu, ya memang dari mulut ke mulut. Yes, benar. Mulut. Jadi dia si yang ngomong, wah ini Pak Soki begini. Benar. Kalau dia ngomong A, ceritanya akan jadi A. Benar. Kalau dia ngomong B, cerita akan jadi B. Benar. Itu yang lebih parah kalau dia ngomong jelek. Benar. Benar. Itulah. Jadi kira-kira jadi pengacara itu 10 kali baik, 10 kali menang, 1 kali dianggap orang guru. Ya. Benar. Yang sering itu, jadi kita ini kita berprinsip sebagai seorang lawyer itu lebih kepada trusted dan juga membangun relasi tadi. Kebanyakan orang yang tidak memahami relasi. Nah, sedangkan Pak Soki relasinya bukan cuma 1-2 orang. Sepalembang sudah pada kenal dengan siapa Bapak Soki. Ini kebetulan banget Uncle langsung tahu sama Bapak Soki, sekaligus owner juga ikut di dalam direksi MDS Pak ya. Jadi bukan cuma kebetulan. Jadi ini kalau kata Pak Dasril itu sesuatu hal yang kita bentuk itu bukan karena kebetulan tapi karena memang jalannya sudah ke sana. Jadi Pak Soki mau nanya sedikit nih, Pak Soki sekarang usianya udah berapa Pak? Kalau usianya sudah lumayan, sudah 56. 56 tahun Pak ya. Sekarang udah banyak aset. Kalau kita lihat kayak para pengacara-pengacara wow yang ada di pusat Pak ya, mereka udah kelihatan ngomongnya kayak gini Pak. di tangannya melihat semua Pak. Ya. Kita mau tahu sedikit banyaknya nih Pak. Gimana semenjak Bapak jadi lawyer, penghasilan yang udah Bapak bikin bentuk aset-aset Bapak gimana nih Pak? Jadi begini, kan kita lawyer ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih dengan artis sih. Iya. Memang kalau kita lihat seolah-olah glamor ya jadi pengacara ini. Tapi di balik itu ada hal-hal yang sangat membahayakan. Karena gitu bisa saja saya seperti waktu dulu pernah terancam jiwa. Jadi lawyer ini harus siap dihianati. Dihianati sama teman sendiri. Terus lagi harus siap diancam. Terus harus siap disakiti dan harus siap dibohongin dan harus siap segala macam. Jadi kalau tidak begitu, kita tidak bisa jadi lawyer. Jadi jangan cemen jadi lawyer itu. Ya, bisa juga kita pernah juga tidak makan seharian misalnya kan. Itu bisa juga siap. Dan juga rata-rata kalau orang sudah jadi lawyer itu ya dia lebih bijak. Kita bayangin aja seperti kita sidang. Itu tertera jam 9 jam 10 pagi. Tapi itu sidang jam 4. Itu pengacara termahal itu di situ. Menunggu di situ. Nah, jadi pengacara ini kita harus banyak belajar juga dari senior. Saya dulu pernah ada senior saya. Saya jadi mahasiswa, dia sudah jadi lawyer. Setelah tamat, dia masih jadi lawyer. Saya jadi lawyer, dia jadi lawyer. Saya begini, dia begitu. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi contohnya banyak. Nah, melihat contoh-contoh seperti itu, saya berpikir sendiri dengan diri saya sendiri. Harus begini nanti. Benar. Itulah kira-kira. Jadi untuk kata-kata pesan saya, karena pengacara ini kita menggunakan tidak. Jadi katakan apa yang kau ketahui. Jangan kau kan begini. Ketahui apa yang kau katakan, jangan katakan apa yang kau ketahui. Jadi, Oke. Ini tajam nih bro. Jadi bahasanya tajam banget. Oke. Jadi selain omset dengan ketenaran yang sudah seperti artis kata Bapak tadi, jadi ada masa semua. Yeah. Dengan manage keuangan Bapak yang kalau saya lihat, pribadi lihat manage Bapak ini benar-benar manajemennya bagus banget.
Jadi manajemen Bapak sendiri selain menjadi seorang lawyer ada usaha lain nggak Pak? Kisi-kisi sedikit nih, siapa tahu teman-teman yang mau jadi lawyer mereka punya antusias, atau mereka yang tadi mau jadi lawyer jadi nggak jadi lawyer karena mereka lihat, wah ternyata di belakang Bapak ada usaha yang besar gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau kita sudah fokus atau kita sudah berkeyakinan dengan lawyer, itu tidak akan kita mencari pekerjaan lain. Sebab pekerjaan lawyer ini sangat beda dengan pekerjaan lain dan juga sangat enjoy dan enak. Walaupun besar. Pasti. Ya, dibanding pekerjaan lain. Kalau dulu saya sebelum jadi lawyer, saya memang ada pekerjaan itu guru bahasa Inggris. Oh. Jadi saya sudah pernah mendirikan guru bahasa Inggris. Terus lagi selain dari itu saya juga banyak sih sudah ada kerjaan-kerjaan lain waktu itu kan. Sebelumnya. Iya, sebelum itu sudah banyak. Banyak ya. Jadi begitu saya sudah jadi lawyer, saya tetap penat, saya tidak akan kerja yang lain. Fokus lah ya. Iya, Titik iya. fokus yang benar-benar di lawyer. Beda, lawyer ini ya kita kayaknya enjoy. Benar. Enjoy. Enjoy banget. Dengan kejiwaan kita juga enjoy. Iya benar. Kalau lawyer jelasnya orang siapapun dia minta dengan kita. Betul. Ya, dia minta tolong. Benar. Beda Basicnya. Kita Benar. tidak dengan orang. Benar. Gitu. Misalnya kita sebagai seorang apa misalnya, contohnya misalnya kontraktor, pasti minta lah. Betul. Minta proyek maksudnya. Paham benar. Kalau kita enggak, orang minta kita. Ini Benar. kejiwaan juga ya. Wih, ini mindsetnya nih, pola pikir. Jadi gini, kalau kita sebagai karyawan, sebagai pengusaha besar, kontraktor, mau sebesar apapun omset kita masih minta tolong, minimal minta dengan orang lain. Tapi kalau lawyer, orang udah minta tolong, orang itu lagi yang bayar, kan itu maksudnya Pak ya? Wih, mantap. Itulah basic daripada kejiwaan yang maksudnya daripada Bapak Soki. Nih, Pak, udah panjang cerita-cerita. Jadi pengen minta sedikit kata-kata mutiara, tips dan trik buat teman-teman angkal, sahabat angkal, biar mereka ini semangat untuk motivasi lah, bahasa motivasi, penyemangat mereka gitu. Jadi begini, karena jadi pengacara ini memang kalau kita lihat seolah-olah glamor ya jadi pengacara ini, tapi di balik itu ada hal-hal yang sangat membahayakan. Karena kita bisa saja saya seperti waktu dulu pernah terancam jiwa. Jadi lawyer ini harus siap dihianati sama teman sendiri. Terus lagi harus siap diancam, terus harus siap disakiti dan harus siap dibohongin dan harus siap segala macam. Jadi kalau tidak begitu, kita tidak bisa jadi lawyer. Jadi jangan cemen jadi lawyer itu. Ya, bisa juga kita pernah juga tidak makan seharian misalnya, kan itu bisa juga harus siap. Dan juga rata-rata kalau orang sudah jadi lawyer itu, ya dia lebih bijak. Kita bayangin aja seperti kita sidang, itu tertera jam 9, jam 10 pagi, tapi kita sidang jam 4. Sip. Itu pengacara termalah itu di situ, menunggu di situ. Nah, jadi pengacara ini kita apa namanya, kita harus banyak belajar juga dari senior. Saya dulu pernah ada senior saya jadi mahasiswa, dia sudah jadi lawyer. Setelah tamat, dia masih jadi lawyer. Saya jadi lawyer, dia jadi lawyer. Saya begini, dia begitu. Oh, saya tidak mau. Iya, Saya mau yang seperti itu. Jadi contohnya banyak. Nah, melihat contoh-contoh itu saya berpikir sendiri dengan diri saya sendiri. Benar. Harus begini nanti. Benar. Itulah kira-kira. Jadi untuk kata-kata pesan saya, karena pengacara ini kita menggunakan lidah. Yes. Jadi katakan apa yang kau ketahui. Jangan kau kan begini. Ketahui apa yang kau katakan, jangan katakan apa yang kau ketahui. Jadi Oke. Ini tajam nih bro. Jadi bahasanya tajam.